Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Nurul Wahdiati Nisa, mahasiswa PPG Transformasi PIK 2 tahun 2025 di LTTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031172032. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Polbayem pada kelas 6 dengan tema Hukum Halal dan Haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang memberi doa. Yang berdoa mulai. Diana, hadirku. Mia, hadirku. Idin, hadirku. Vita, hadirku. Kavin, hadirku. Kevin, hadirku. Zaki, hadirku. Reva, hadirku. Rehan, hadirku. Rizka, hadirku. Arin, hadirku. Terakhir Diana, hadirku. Masuk semua ya? Sekarang sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan yang mau pimpin maju ke depan.
kita di bab ini akan mempelajari tentang halal dan haram. Sebelumnya di bab 3 kita telah mempelajari materi tentang apa? Hidup damai dengan saling memaafkan. Oke, kita buka tentang halal dan haram di halaman 65. Sebelum kita mulai di sini, saya akan menyerahkan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yang akan kita pelajari di bab ini adalah menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Sebelum mulai, ada pertanyaan. Coba yang pertama, apa yang kalian tahu tentang halal dan haram? Siapa yang tahu? Ya, Rizka. Apa itu halal dan haram? Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Terus yang kedua, sebutkan makanan dan minuman halal. Coba siapa? Ya, Rifan. Es teh, susu sapi, dan rendang. Oh, minuman es teh, susu sapi, rendang. Ya, termasuk ke dalam minuman dan makanan halal. Sekarang 3 makanan dan minuman haram. Ya, Kevin, apa? Apa saja? 1 minuman keras, 2 Minuman keras. Daging babi. Daging katak. Ya. Terakhir, bagaimana cara kita memastikan makanan dan minuman yang kita konsumsi atau yang kita makan terjamin hukum halal-haramnya? Coba siapa? Nia, apa? harus terdapat logo halal. Oh iya, kita memastikan di kemasan itu terdapat logo halal atau haram. Ada logo halalnya. Pertama, di sini ada pengertian halal. Yang dimaksud halal tadi sudah ada yang menyebutkan, yaitu Rizka. Di sini pengertiannya, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Yang kedua, haram. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Di sini ada dalil tentang penetapan halal dan haram. Di sini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 87 yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya, janganlah kamu menghalalkan apapun yang sudah termasuk barang yang haram. Barang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Padahal sudah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 87. Kita lanjut, di sini ada dasar hukum. Barang atau benda itu bisa menjadi halal atau haram. Yang pertama sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu dasar hukum utama dalam Islam adalah Al-Quran. Sumber hukum pertama yang ada untuk Islam. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis atau sunnah. Apa itu? Perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Itu perkataan atau ucapan dari Rasulullah. Selain yang pertama kita mengacu kepada Al-Quran, yang kedua yaitu Al-Hadis atau As-Sunnah. Yang terakhir, kalau sudah tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Al-Hadis, yaitu ijtihad. Adalah pengarahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan
badan, kesehatan badan. Terus rohani yaitu jiwa. Terus serta terpelihara dari penyakit. Kita banyak makan makanan sehat, makanan halal, badan akan merasa sehat, segar, tapi kalau banyak mengkonsumsi makanan-makanan haram, contohnya banyak minum minuman keras, bisa merusak tubuh. Bukan menyehatkan, malah merusak. Yang kedua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memiliki akhlak yang baik. Nek kita sering makan makanan yang baik, tubuh kita menjadi sehat, perbuatan kita juga baik. Lanjut. Dampaknya mengkonsumsi makanan haram. Nek kita banyak mengkonsumsi makanan haram, akibatnya mengganggu kesehatan badan, pikiran, jiwa. Contohnya nek banyak minuman keras kan bisa menjadi linglung, tidak sadar. Terus yang kedua, mendapat dosa dari Allah, itu yang utama malah ya. Terus makanan haram merusak tubuh, mendapat dosa. Terus amal dan ibadah tidak terterima. Oke? Yang terusnya menghalangi terkabulnya doa. Terus mengenai orang diterima amalnya, doa-doanya tidak terkabul, merusak amal-amal soleh. Kita sudah melakukan amal-amal baik, sudah berinfak, sedekah, tetapi kita makan makanan haram, minum minuman haram, akan merusak amal-amal yang sudah kita perbuat. Sampai sini, adakah yang bertanya? Oh, ya. Ada. Ari mau bertanya. Ari mau bertanya tentang apa? Termasuk makanan halal atau haram. Tadi udah dijelaskan di depan ya bahwa belalang, bangkai belalang itu termasuk makanan halal. Kenapa bangkai belalang termasuk makanan halal? Karena bangkai belalang itu hidupnya di mana? Di darat. Karena kalau hewan yang hidup di dua alam seperti darat dan laut bisa hidup, contohnya kakak. Di air bisa hidup, di luar air juga bisa hidup. Dalam air langsung mati. Jadi bangkai belalang itu termasuk makanan halal. Sampai sini ada yang tanya lagi selain Arif? Daging sapi,
minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memadukan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya Bu. Tapi Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo dikumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air di kumurnya itu Bu. Pak Ustaz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya Bu? Iya, benar Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dimulai dengan ajaran agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya untuk makanan yang musuh. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belajar kita sudah cukup. Ayo kita ke sini. Kalau begitu, kembalikan suci lalu kita pergi ke kelasnya. Ayo, siapa takut? Sudah dari tayangan video tadi, ya, sudah dijelaskan tidak hanya makanan dan minuman saja yang haram seperti yang sudah disebutkan ini tadi. Tidak hanya makanan dan minuman saja yang haram. Tadi apa saja? Perbuatan. Perbuatan apa saja yang ada di video tadi? Yang mencuri, bohong, apa lagi? Durhaka kepada kedua orang tua, apa lagi? Durhaka kepada bapak ibu guru juga termasuk anak. Contohnya durhaka kepada bapak ibu guru apa? Pak, tidak mendengarkan dengan baik saat dijelaskan pelajaran. Berarti sudah paham ya tentang video tadi yang sudah diputar? Halal dan haram itu tidak hanya makan, tetapi juga perbuatan. Ini
dulu ini kasih materi ya, nanti dikatakan baru kita ya. Nah, ya sampai dikumpulkan nanti dibuang.
Sebelum mengerjakan, di situ ada nama, kelas, terus dari dan tanggal. Oke. Terima ya. Jangan lupa ditulis nama dulu, kelas, hari ini, hari Kamis tanggal 9. Dibaca, dipahami soalnya. Waktunya 10 menit mengerjakan. Dikerjakan sendiri karena itu tugas sendiri, bukan tugas kelompok. Salah satu ada yang jadi mengerti dari soal itu, dapat dijawab semua ya. Karena soal itu berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas tadi di awal. Nah, semua dengan soalnya gampang ya. Sudah? Yakin ada yang mau dikoreksi lagi? Kalau tidak ada, bisa kita koreksi bersama. Oke? Ya? Ada yang belum? Saya belum? Nah, bisa. Boleh dibukakan materi. Dibukakan satu kelompok aja betul ya. Yang penting tidak bawa punyanya sendiri. Oke, ya. Bisa dibaca Miska soal nomor satunya. Sumber utama hukum halal dan haram adalah Al-Quran. Sumber utama hukum halal dan haram yaitu Al-Quran. Kedua, kami dibaca
operasi di supermarket, seorang menteri harus memastikan ada tidaknya waktu membuat antibiotik dalam waktu. Saat kita membeli makanan, yang utama yaitu apa? Kita harus memastikan ada tidaknya logo MUI dalam produk. Tadi sudah ada bentuk-bentuk logo halal. Ada 3 tadi. Lanjut nomor 5, coba dibaca Rewan. Salah satu bentuk penerapan yaitu penerapan dalam sikap adalah Yang mana coba? Penerapan hukum halal dan haram dalam bersikap. Yang pertama, membuang sayur yang busuk untuk makanan hewan ternak. Yang kedua, membeli baju setiap bulan meskipun tidak membutuhkan. Ayo. Ketiga, menggugah di tempat umum. Keempat, menggunakan produk yang belum jelas hukum halal dan haramnya. Jadi kita apa? Membuang sayur yang busuk untuk makan hewan ternak. Karena apa? Itu tidak layak dikonsumsi. Ya, itulah sebenarnya kita kumpulkan sesuai nomor absen dan yang di bawah. Oke, absen 1 udah, yang bawah punya udah, coba ke depan. Oke, yang bawah absen 2 apa? Bawah punya Nika? Bawah punya Iki? Kita? Bawah punya Kevin? Kevin? Bawah punya Kevin? Bisa kita simpulkan sudah paham semua ini tadi hasilnya. Oke, banyak yang benar semua dari 5 soal. Hanya ada beberapa yang masih salah satu. Oke, menurut Anda sudah paham mengenai definisi halal haram dan sumber hukum dan macam-macam makanan minuman halal haram. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, Bu Nurul mau refleksi dulu. Yang pertama, bagaimana kesan kalian tentang materi pelajaran ini? Menyenangkan apa sedih apa bagaimana perasaannya? Menyenangkan? Seru kah? Terus seru deh, menyenangkan semua ya? Apakah ada yang tidak paham dengan materi yang tadi? Dengan kita membuat diorama berkelompok, menurut Anda semua sudah paham, sudah mengerti? Mungkin ada yang belum dipahami dari kelompok 1, 2, 3. Sudah paham semua ya? Berarti kalau sudah paham semua, kita di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang materi apa coba? Sebab halal dan haram. Kita sudah membahas tentang materi halal haram, terus macam-macam jenis-jenis makanan halal haram. Terus pertemuan kedepannya kita akan membahas tentang sebab-sebab makanan dan minuman itu bisa menjadi haram. Contohnya barang yang halal bisa menjadi haram karena apa? Kita akan membahasnya di minggu atau di pertemuan selanjutnya. Ya. Kalau sudah bisa kita tutup, bisa diberes-beres dulu bukunya. Hasil karyanya bisa ditaruh di meja. Kita ucapkan